Komitmen saya sama Sintayong sebenarnya sama-sama sudah sepakat dan alhamdulillah kemarin dengan kesepakatan, target, komitmen dan detailnya banyak, akhirnya kita bisa tanda tangan untuk sampai 2027. Yes, alhamdulillah guys. STY telah resmi tanda tangan perpanjangan kontrak hingga 2027. Nggak ragu lagi, ini udah final, resmi. A1 diumumin di Instagram resmi Timnas Indonesia. Media Vietnam sindir kekalahan Timnas U17 atas Malaysia. Erick Thohir murka, langsung panggil kembali Sintayong untuk pimpin Timnas U17 dan bantai Vietnam di AFF. Ledakan panas mengguncang sepak bola Asia Tenggara. Kekalahan mengejutkan Timnas Indonesia U17 dari Malaysia U17 di ajang Piala AFF U17 2026 bukan sekadar hasil buruk. Ini berubah menjadi api besar yang membakar harga diri bangsa. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, yang seharusnya menjadi benteng kuat Garuda Asia, justru menjadi saksi bisu kekalahan pahit 0-1. Gol tunggal Faris Daniel Fazli di menit ke-33 langsung membungkam ribuan supporter dan menghancurkan ekspektasi tinggi publik Indonesia. Namun yang membuat situasi semakin panas, bukan hanya kekalahan itu sendiri. Media Vietnam, Sohaven, tanpa ampun melontarkan sindiran tajam yang terasa seperti tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Mereka menyebut kekalahan ini sebagai kejutan besar, dan secara tersirat meremehkan kekuatan Garuda Asia yang sebelumnya diunggulkan. Bahkan lebih pedas lagi, mereka menyoroti fakta bahwa Malaysia turun dengan skuad lebih muda, namun tetap mampu menaklukkan Indonesia. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras di tanah air. Publik geram, netizen mengamuk. Dan yang paling penting, petinggi sepak bola Indonesia tidak tinggal diam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan langsung naik pitam begitu mengetahui bagaimana media Vietnam menari di atas luka kekalahan Indonesia. Baginya, ini bukan lagi sekadar hasil pertandingan, ini soal harga diri bangsa yang dipermainkan di depan Asia Tenggara. Tanpa menunggu lama, Erick langsung mengambil langkah ekstrim dan berani. Dalam keputusan darurat yang mengejutkan, ia disebut telah menghubungi kembali sosok pelatih yang pernah membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia, Sintayong. Iya, pelatih asal Korea Selatan itu kembali dipanggil dalam misi khusus menyelamatkan Garuda Asia, membalikkan keadaan, dan menghancurkan Vietnam di lapangan. Langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak main-main. Erick Thohir ingin pesan yang sangat jelas dikirim ke seluruh Asia Tenggara, bahwa Garuda tidak akan tunduk pada hinaan. Kehadiran Sintayong diyakini akan membawa perubahan drastis. Dengan gaya kepelatihan, disiplin tinggi, taktik modern, dan mental baja, skuad Indonesia U17 diprediksi akan tampil jauh lebih agresif dan tanpa kompromi di laga berikutnya. Kini, satu pertandingan menjadi pusat perhatian, laga hidup mati melawan Vietnam. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan poin atau tiket semifinal. Ini adalah ajang pembuktian, ajang balas dendam, ajang untuk membungkam semua sindiran. Jika Indonesia mampu menang telak, bahkan membantai Vietnam, maka semua ucapan pedas Sohaven akan berubah menjadi bumerang yang memalukan. Bayangkan skenarionya, Garuda Asia bangkit dengan permainan brutal, menekan sejak menit awal, mencetak gol demi gol, dan membuat Vietnam tak berkutik. Stadion akan bergemuruh, Asia Tenggara akan terdiam, dan Indonesia akan berdiri tegak sambil berkata, "Ini balasan kami." Kini semua bergantung pada satu hal, apakah comeback Sintayong akan menjadi awal kebangkitan terbesar Garuda Asia? Ataukah ini akan menjadi pertaruhan paling berisiko dalam sejarah sepak bola usia muda Indonesia? Yang jelas, satu pesan sudah menggema ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Jangan pernah rendahkan Indonesia, karena Garuda akan datang untuk membalas dengan lebih kejam. Di mata kami sebagai fans Garuda, ini bukan sekadar pertandingan, ini soal luka yang harus dibalas. Kami sudah cukup melihat timnas kita diremehkan, cukup mendengar sindiran pedas dari luar, dan cukup merasakan sakitnya kalah di rumah sendiri. Tapi satu hal yang mereka lupa,
Garuda tidak pernah mati, kami percaya. Dengan kembalinya Sintayong dan ketegasan Erick Thohir, ini bukan akhir dari segalanya, ini adalah awal dari amarah yang akan meledak di lapangan. Kami, supporter setia, akan tetap berdiri di belakang timnas Indonesia U17. Kami akan tetap bernyanyi, tetap mendukung, dan tetap percaya. Karena bagi kami, Garuda bukan sekadar tim, Garuda adalah harga diri. Dan saat peluit melawan Vietnam dibunyikan nanti, kami tidak hanya ingin menang. Kami ingin melihat perjuangan tanpa takut, kami ingin melihat semangat tanpa henti, dan jika saat itu Garuda benar-benar bangkit dan menghancurkan lawan, maka seluruh Asia Tenggara akan tahu satu hal, Indonesia tidak pernah selesai, kami datang bukan untuk dihina, tapi untuk menguasai, dari tribun, dari layar kaca, dari seluruh penjuru negeri, kami akan berteriak lebih keras dari sebelumnya, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, saatnya bangkit dan balas semua. Garuda muda di ujung jurang, inilah misi penting hancurkan Vietnam demi semifinal Piala AFF U17. Ledakan drama mengguncang panggung Piala AFF U17 2026, harapan publik Indonesia kini berada di titik paling kritis setelah timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan pahit dari rival abadi, timnas Malaysia U17. Kekalahan 0-1 itu bukan sekadar hasil buruk. Ini adalah alarm bahaya yang memaksa Garuda Muda masuk ke dalam skenario paling kejam, menang besar atau tersingkir. Awal gemilang, berakhir menegang, Indonesia sebenarnya sempat membuka turnamen dengan penuh percaya diri. Kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste menjadi sinyal kuat bahwa Garuda Muda siap terbang tinggi. Namun segalanya berubah drastis saat menghadapi Malaysia. Permainan yang buntu, tekanan tinggi, dan satu momen fatal membuat Indonesia harus tersungkur. Di sisi lain, timnas Vietnam U17 tampil bak mesin penghancur. 2 laga, 2 kemenangan, 14 gol tanpa balas. Vietnam bukan sekadar lawan, mereka adalah ancaman nyata. Saat ini situasi grup benar-benar panas. Vietnam, 6 poin, monster tak terbendung. Malaysia, 3 poin, unggul head-to-head atas Indonesia. Indonesia, 3 poin, harus berjuang mati-matian, dengan 1 laga tersisa, semua skenario menjadi liar dan brutal. Indonesia vs Vietnam sama dengan laga hidup mati Malaysia vs Timor Leste sama dengan penentu tambahan. Di atas kertas, Malaysia sangat diunggulkan menang. Jika itu terjadi, maka akan tercipta kondisi paling gila, 3 tim dengan 6 poin. Jika 3 tim sama-sama mengoleksi 6 poin, maka penentuan tidak lagi sederhana, akan digunakan sistem klasemen mini antar Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Disinilah tragedi bisa terjadi, Indonesia wajib menang besar agar unggul selisih gol dalam perhitungan tersebut. Contoh brutal, jika Indonesia menang 3-0 atas Vietnam, maka peluang lolos terbuka lebar bahkan sebagai juara grup. Namun, jika hanya menang 1-0 atau 2-1, Indonesia justru terancam gagal karena kalah selisih gol dari Vietnam. Artinya, menang tidak cukup, harus menghancurkan. Skenario paling aman, tapi nyaris mustahil ada satu jalur yang lebih aman, namun bergantung pada keajaiban. Indonesia menang atas Vietnam, Malaysia gagal menang atas Timor Leste. Jika ini terjadi, Indonesia akan langsung lolos tanpa perlu hitung-hitungan rumit. Namun realistisnya, Timor Leste adalah tim paling lemah di grup, dan Malaysia hampir pasti mengamankan 3 poin. Artinya, Indonesia tidak bisa berharap pada tim lain. Skenario paling menyakitkan, menang tapi tersingkir. Inilah kemungkinan paling tragis. Indonesia bermain heroik, mengalahkan Vietnam. Namun tetap gagal lolos. Kenapa? Karena selisih gol Vietnam yang sudah sangat besar bisa tetap menjaga mereka di posisi lebih baik dalam klasemen mini. Ini adalah skenario yang bisa menghancurkan mental pemain dan supporter. Jika imbang atau kalah, selesai sudah, tidak ada ruang abu-abu dalam laga ini. Imbang Indonesia hanya 4 poin hampir pasti tersingkir. Kalah tetap 3 poin langsung angkat koper dengan kata lain. Satu-satunya jalan hanyalah menang, Garuda Muda di persimpangan sejarah.
Kini seluruh mata tertuju pada satu laga penentuan melawan Vietnam. Ini bukan sekadar pertandingan fase grup, ini adalah perang harga diri dan masa depan generasi muda Indonesia. Apakah Garuda Muda mampu menaklukkan tim paling ganas di grup, membalikkan keadaan secara dramatis, menulis sejarah luar biasa di turnamen ini? Atau justru, kembali gagal di saat harapan sedang memuncak? Tidak ada lagi ruang untuk strategi bertahan, tidak ada lagi alasan untuk bermain aman. Ini adalah misi, hancurkan Vietnam atau pulang tanpa kehormatan. Satu pertandingan, satu kesempatan terakhir, dan satu takdir besar yang akan menentukan masa depan Timnas Indonesia U17 di Piala AFF U17 2026. Apakah keajaiban akan terjadi, atau mimpi Garuda Muda berakhir tragis? Kita tunggu ledakan di laga penentuan. Kekalahan 0-1 itu bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah tamparan keras yang membangunkan kita dari mimpi indah. Itu adalah alarm sirine yang berteriak kencang, memberitahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, bahwa tidak ada jalan tol menuju kejayaan, dan bahwa setiap inci kemenangan harus direbut dengan keringat, air mata, dan darah kental. Kekalahan itu memindahkan Indonesia dari posisi yang nyaman ke dalam sebuah neraka klasemen. Sebuah situasi yang begitu rumit, begitu mencekam, hingga matematika pun seolah menolak untuk berlogika. Sekarang, kita tidak lagi bicara tentang poin. Kita tidak lagi bicara tentang sekadar menang atau kalah. Kita berbicara tentang selisih gol. Kita berbicara tentang hancur atau dihancurkan. Kita berbicara tentang sebuah misi bunuh diri yang harus berhasil, karena alternatifnya adalah kepulangan yang memalukan dan menyakitkan. Menghadapi monster yang tak terbendung, lawan yang menanti di depan mata bukanlah tim biasa. Vietnam U17 saat ini bukan sekadar koleksi pemain bola. Mereka adalah sebuah mesin pembunuh yang diprogram untuk menang. Statistik mereka berbicara dengan bahasa yang mengerikan. 2 pertandingan, 2 kemenangan mutlak, dan yang paling menakutkan, 14 gol dicetak, tanpa satupun gol yang kebobolan. Angka-angka itu adalah bukti nyata dominasi. Itu adalah tanda bahwa di depan gawang mereka, lawan merasa mati rasa. Di depan pertahanan mereka, serangan terasa sia-sia. Vietnam datang bukan untuk berbagi poin, mereka datang untuk menaklukkan. Mereka datang dengan aura juara yang begitu kental, dengan kepercayaan diri yang meluap-luap, dan dengan keyakinan bahwa tak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Bagi mereka, Indonesia hanyalah satu rintangan terakhir yang harus disingkirkan dengan cara apapun. Dan inilah tantangan terbesar bagi skuad asuhan pelatih kita. Menghadapi tim yang belum pernah kebobolan, menghadapi tim yang sedang on fire, menghadapi tim yang psikologisnya berada di puncak gunung. Ini adalah ujian sejati. Apakah Garuda Muda akan gemetar ketakutan melihat raksasa itu berdiri tegak? Atau justru api semangat mereka akan berkobar semakin besar karena tahu lawannya adalah yang terbaik? Mari kita bicara jujur, mari kita bicara dengan logika yang dingin namun mematikan. Situasi klasemen saat ini adalah mimpi buruk bagi siapa saja yang punya jantung lemah. Vietnam memimpin dengan 6 poin sempurna. Malaysia dan Indonesia sama-sama mengoleksi 3 poin. Satu laga tersisa, dan skenarionya sangat liar. Jika Malaysia mampu mengalahkan Timor Leste, sesuatu yang sangat mungkin terjadi, maka kita akan memiliki 3 tim dengan poin yang sama, 6 poin. Ketika poin sama, aturan main berubah. Head to head menjadi tuan, namun ketika 3 tim berselisih sama rata, maka yang menjadi raja adalah selisih gol. Dan disinilah letak bahaya terbesar. Vietnam memiliki selisih gol yang gila, plus 1-4, Indonesia masih positif, tapi jauh di bawah mereka. Artinya sederhana namun memilukan, menang saja tidak cukup. Jika Indonesia menang tipis 1-0, atau menang dengan skor tipis lainnya seperti 2-1, itu mungkin tidak akan cukup. Karena dalam hitungan klasemen mini, Vietnam mungkin masih lebih unggul. Bayangkan rasa sakitnya, Anda berhasil mengalahkan pemuncak klasemen, Anda berhasil menundukkan raksasa itu, namun pada akhirnya Anda harus pulang karena angka-angka statistik melawan Anda. Itu adalah skenario paling tragis, paling menyakitkan, dan paling tidak adil yang bisa terjadi. Itu akan menjadi trauma yang membekas bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, misi yang diemban oleh anak-anak kita bukanlah sekadar mencetak gol kemenangan.
Misi mereka adalah menghancurkan. Mereka harus mencetak gol sebanyak-banyaknya. Mereka harus bermain ofensif total, menyerang tanpa henti, menekan dari menit pertama hingga peluit akhir berbunyi. Mereka harus mengubah pertandingan itu menjadi sebuah pembantaian di atas lapangan hijau. Butuh kemenangan besar, butuh skor meyakinkan, butuh kemenangan yang membuat lawan gentar, dan membuat kalkulasi matematika berbalik arah memihak kita. 3-0, mungkin itu baru awal. 4-0, itu baru membuat kita bernapas lega. Kita butuh gol, banyak gol, dan lebih banyak gol lagi. Tantangan terbesar bukanlah fisik, bukanlah taktik, melainkan mental. Di usia mereka yang masih belia, di bawah 17 tahun, beban yang dipikul adalah beban 270 juta penduduk Indonesia. Seluruh mata bangsa ini tertuju pada mereka. Ekspektasi yang tinggi, tekanan yang luar biasa, dan rasa takut akan kegagalan pasti menghantui pikiran mereka di kamar ganti. Namun, inilah saatnya untuk tumbuh dewasa dalam semalam. Ini adalah momen di mana seorang bocah berubah menjadi prajurit, dan seorang pemain berubah menjadi legenda. Mereka harus melupakan kekalahan dari Malaysia. Mereka harus membuang jauh-jauh rasa ragu. Mereka harus masuk ke lapangan dengan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa Vietnam bisa dikalahkan, bahwa pertahanan mereka bisa dibobol berkali-kali, bahwa rekor sempurna mereka harus dihancurkan oleh Garuda Muda. Pelatih memiliki tugas berat untuk menyusun strategi, tapi di luar itu semua, para pemainlah yang akan menentukan nasibnya sendiri. Mereka harus berani mengambil risiko. Mereka harus berani melakukan duel 1 lawan 1. Mereka harus berani menembak dari jarak jauh, berani melakukan operan berisiko, dan berani mati di lapangan demi satu tujuan, semifinal. Jika mereka bermain takut-takut, jika mereka bermain aman, maka nasib mereka sudah bisa ditebak. Vietnam akan dengan mudah mencekik permainan mereka dan mengakhiri mimpi ini. Satu-satunya cara untuk mengalahkan tim sekuat Vietnam adalah dengan menjadi lebih ganas, lebih agresif, dan lebih lapar akan kemenangan daripada mereka. Di luar lapangan, ada kekuatan lain yang tak kalah penting. Kekuatan itu adalah kalian, para supporter sejati. Suara kalian adalah senjata rahasia terbesar yang dimiliki Garuda Muda. Saat anak-anak ini melangkah ke lapangan, mereka mungkin akan gugup, mereka mungkin akan merasa berat kaki mereka melangkah. Tapi begitu mereka mendengar teriakan nama Indonesia, begitu mereka mendengar gemuruh stadion yang menyebut nama mereka, maka energi itu akan mengalir deras ke dalam pembuluh darah mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian, dukunglah mereka tanpa henti. Dari menit pertama hingga detik terakhir, teriakan kalian adalah tameng mereka. Nyanyian kalian adalah pedang mereka. Tunjukkan kepada Vietnam bahwa di tanah ini, mereka bukanlah tuan. Tunjukkan bahwa ini adalah benteng Garuda yang tak bisa ditembus siapapun. Bahkan jika jalannya sulit, bahkan jika skor masih imbang atau kita tertinggal, suara kalian tidak boleh padam. Karena disitulah sesungguhnya arti dukungan itu dibuktikan. Di saat-saat tergelap, cahaya harapan datang dari tribun penonton. Banyak orang akan berkata, "Ah, mustahil, Vietnam terlalu kuat." Banyak pakar sepak bola yang akan menurunkan ekspektasi. Banyak yang akan bilang, yang penting main bagus. Tapi kita tahu, sejarah sepak bola selalu ditulis oleh mereka yang tidak percaya pada kata mustahil. Keajaiban selalu terjadi di tempat yang paling tidak diduga. David selalu bisa mengalahkan Goliat jika David memiliki keberanian dan tekad yang baja. Bayangkan jika skenario itu terjadi. Bayangkan jika Garuda Muda mampu tampil luar biasa, mampu mencetak gol demi gol, mampu membuat Vietnam kalang kabut dan kebobolan untuk pertama kalinya di turnamen ini, bahkan hingga skor yang meyakinkan. Bayangkan sorak-sorai itu, bayangkan air mata kebahagiaan itu, bayangkan bagaimana nama-nama seperti Marcelino, Arhan, atau generasi penerus lainnya akan dielu-elukan sebagai pahlawan bangsa. Itu bukan sekadar lolos ke semifinal, itu adalah bukti bahwa sistem pembinaan kita bekerja. Itu adalah bukti bahwa Indonesia sedang bangkit. Itu adalah modal berharga menuju Piala Dunia U17 dan masa depan yang lebih cerah. Kemenangan atas Vietnam dalam situasi sulit seperti ini akan menjadi salah satu momen paling bersejarah, paling dramatis, dan paling legendaris yang pernah ada dalam catatan sepak bola Indonesia. Ini akan menjadi cerita yang akan diceritakan turun-temurun, dari ayah ke anak,
tentang bagaimana Garuda Muda berdiri di ujung jurang, namun bukannya jatuh, mereka justru melebarkan sayap dan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Waktu terus berjalan, persiapan sudah dilakukan, latihan keras sudah ditempuh. Sekarang, tinggal satu pertandingan tersisa, 190 menit yang akan menentukan segalanya. Kepada para pahlawan muda kita, jangan takut gagal, takutlah jika kalian tidak pernah mencoba sekuat tenaga. Jangan pikirkan beban di pundak kalian, pikirkan tentang mimpi yang ingin kalian raih, keluarlah dari ruang ganti dengan kepala tegak, dengan mata yang berapi-api, dan dengan hati yang baja.